Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rizka Puspita STMN selaku dosen mata kuliah Kristalografi dan Mineralogi. Perkenalkan, nama saya Angga Reksa, Stambuk F121-17070. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu menjelaskan tentang kristal, yang kedua menjelaskan atau mendeskripsikan tentang sistem kristal tetragonal kelas rombik piramidal. Kita melangkah pada bagian pertama mengenai pengertian kristal. Kristal merupakan benda padat yang bersifat homogen, memiliki bidang permukaan yang licin dan teratur, memiliki bentuk yang teratur, serta memiliki struktur atom yang membentuk bangun ruang. Kristalografi sendiri merupakan ilmu yang mempelajari kristal dengan Ganesha dan struktur dalam kristal itu sendiri. Kristal terbentuk dari proses pembukaan magma, adapun kristal terbentuk dari gas, yaitu dari proses evaporasi. Pentingnya mempelajari kristal yaitu untuk mempermudah kita dalam penentuan atau mengidentifikasi mineral dalam batuan. Kemudian sistem kristal. Sistem kristal terbagi menjadi 7, yaitu isometrik, tetragonal, heksagonal, trigonal, monoklin, triklin, dan ortorombik, yang dimana perbandingan sumbu dan sudutnya berbeda-beda pada setiap sistem kristal. Kemudian ada hukum kristal. Hukum kristal 1 menyatakan sudut antar dua bidang kristal tertentu memiliki perbandingan atau besaran yang sama besar. Kemudian kristal terdiri atas 3 unsur simetri, yaitu sumbu simetri, bidang simetri, dan pusat simetri. Di mana sumbu simetri sendiri merupakan garis yang diputar 360 derajat yang memiliki kenampakan yang sama. Sumbu simetri terdiri atas 3, yaitu sumbu simetri gir, sumbu simetri giroida, dan sumbu simetri inversi putar. Kemudian bidang simetri. Bidang simetri sendiri merupakan bidang datar yang dibuat melalui pusat kristal yang membagi menjadi 2 bagian yang sama besar, dinotasikan dengan plane atau mirror. Pusat simetri merupakan titik dalam kristal di mana melaluinya dibuat garis lurus sedemikian rupa sehingga pada sisi yang satu dengan sisi yang lainnya dengan jarak yang sama dijumpai kenampakan yang sama. Kemudian penentuan sistem kristal. Penentuan sistem kristal sendiri didasarkan pada unsur-unsur simetri yang dimiliki oleh setiap kristal. Ada beberapa cara untuk menentukan bentuk kristal, yaitu dengan penentuan Hermann Manguin dan Schoenfield. Terakhir ada hukum kristal 2, di mana hukum kristal 2 menjelaskan tentang indeks Miller. Indeks sendiri merupakan singkatan yang diberikan pada bentuk sistem kristal. Kemudian kita melangkah ke bagian kedua, yaitu menjelaskan atau mendeskripsi peraga dari sistem kristal tetragonal kelas rombik di piramidal. Kita dapat peraganya. Yang pertama kita menjelaskan unsur simetri. Untuk peraga ini sumbunya ada 3, yaitu sumbu C, sumbu A, dan sumbu B. Pertama kita mencari nilai unsur simetri dari sumbu C, di mana kita putar sebanyak 4 kali atau 360 derajat. 1, 2. Jadi kita tuliskan A2. Kemudian kita mencari nilai sumbu B agar memudahkan kita untuk memutar sebanyak 4 kali atau 360 derajat. Kita balikan secara vertikal. Kita putar 360 derajat. Nilainya cuma 1 untuk kenampakan yang diputar sebanyak 360 derajat. Kemudian kita mencari nilai dari sumbu A. Kita putar 360 derajat. Oke, kita cuma dapatkan 1. Jadi kita sudah dapatkan masing-masing nilai sumbu dari A, B, dan C, di mana dituliskan A2, 2A. Kemudian kita mencari nilai sudutnya. Untuk nilai sudutnya itu sendiri, jadi ini dan ini 1, ini dan ini 2. Jadi kita tuliskan 2A. Kita mencari nilai diagonalnya. Diagonalnya sendiri itu
ini dengan ini, kemudian ini dengan ini. Dan kita mencari nilai mirror atau pencerminannya. 1, 2. Jadi kita tuliskan 2M. Kemudian kita mencari nilai plane-nya atau bukan pencerminan. 1, 2. Jadi kita tuliskan 2P. Untuk penentuan kelas simetri didasarkan pada klasifikasi Hermann Manguin dan Schonfish. Untuk Hermann Manguin, saya mendapatkan nilai pada bagian pertama yaitu 2/M, dan untuk bagian kedua dan 3 tidak didapatkan nilai, jadi penulisannya dikosongkan atau garis. Untuk penentuan Schonfish sendiri, saya dapatkan nilai C2F, di mana C sendiri itu dinotasikan jika sumbu C tidak bernilai. Kemudian untuk V sendiri merupakan adanya bidang simetri vertikal. Kemudian untuk indeks Miller sendiri saya mendapatkan nilai 100, 010 dan 101. Untuk bagian terakhir, penentuan stereograf, dapat dilihat di samping bahwa bentuk oval sendiri itu didasarkan pada nilai sumbu C yang berjumlah 2. Maka kita gambarkan berbentuk oval.